Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Soleh dari kelas 4 APA dengan nomor pokok mahasiswa 06 1940 512044 dari jurusan akuntansi program studi D4 akuntansi sektor publik. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya mengenai siklus akuntansi dan pencatatan transaksi untuk tugas mata kuliah akuntansi keuangan pemerintah. Siklus akuntansi dan pencatatan transaksi. Pengertian siklus akuntansi. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai siklus akuntansi, marilah kita memahami mengenai pengertian siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan serangkaian tahapan atau langkah-langkah yang harus dilalui dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam tahapan siklus akuntansi terdapat beberapa tahapan, yaitu 1. Pencatatan jurnal anggaran dan saldo awal di buku jurnal. Yang kedua yaitu analisis transaksi dan pencatatan transaksi di buku jurnal yang terdiri dari 1. Untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan secara manual, maka digunakan daftar akun sesuai yang diatur dalam Permendagri 64 tahun 2014, yaitu di pasal 7 lampiran 3 mengenai bagan akun standar, yaitu ditulis kode dan nama akun detail. Dan yang kedua yaitu penjurnalan yang dibedakan menjadi dua, yaitu jurnal finansial yang secara default atau secara transaksi dicatat atau dibuat jurnal finansialnya dalam buku jurnal dengan melibatkan akun dengan kode awal 1 aset, kode 2 kewajiban, kode 3 ekuitas, serta kode 8 pendapatan LO dan kode 9 beban. Dan yang kedua adalah jurnal anggaran. Jurnal anggaran terjadi jika transaksi melibatkan akun dengan kode awal 4, yaitu pendapatan, LRA, kode 5 yaitu belanja, kode 6 transfer, dan kode 7 pembiayaan dan dilakukan secara tunai dan melibatkan kas. Maka selain mencatat jurnal finansial juga mencatat jurnal anggaran. Yang ketiga yaitu pencatatan jurnal penyesuaian di buku jurnal. Pencatatan penyesuaian dilakukan dengan membuat jurnal finansial saja, yaitu melibatkan akun dengan kode awal 1 aset, kode 2 kewajiban, kode 3 ekuitas, kode 8 pendapatan LO, dan kode 9 beban. Yang keempat yaitu posting ke buku besar. Yang kelima penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Yang keenam penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan realisasi anggaran. Serta yang ketujuh mencatat jurnal penutup di buku jurnal. Dan yang terakhir adalah penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Bukti transaksi. Dalam merekam terjadinya transaksi pada pemerintah, diperlakukan dokumen yang menunjukkan valid atau sahnya suatu transaksi. Jika Pemda menerima uang kas dari membayar pajak dan retribusi, maka akan diterbitkan bukti setoran. Jika Pemda menerima transfer dari pemerintah pusat, di samping uangnya masuk ke dalam kas di bank yang ditunjuk oleh kepada kepala daerah, Pemda juga menerima bukti transfer atau nota kredit dari bank. Bukti tersebut merupakan dokumen penerimaan. Jika Pemda mengeluarkan uang dari Kesda, ada prosedur yang dilalui. Kuasa Bendahara Umum akan menerbitkan SP2D atau Surat Perintah Pencairan Dana. Berdasarkan surat perintah tersebut yang diterbitkan oleh OPD atau pengguna anggaran. Untuk bukti transaksi sendiri merupakan dokumen yang merekam terjadinya transaksi pada pemerintah untuk menunjukkan valid dan sahnya suatu transaksi. Pencatatan dalam jurnal. Pemda dapat menggunakan jurnal sebagai media untuk mencatat transaksi yang terjadi. Pencatatan transaksi ke buku jurnal dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, jurnal umum terdiri dari berbagai kolom. Yang kedua, kolom tanggal atau kolom pertama yang disediakan untuk mencatat tanggal transaksi di kolom ini. Pada baris pertama paling atas ditulis terlebih dahulu tahun, lalu diikuti dengan bulan serta tanggal transaksi. Jika transaksi berikutnya dalam bulan yang sama, maka yang ditulis hanyalah tanggalnya saja. Yang ketiga yaitu kolom kedua atau nama akun atau rekening. Pada kolom ini ditulis nama akun yang akan didebit atau dikredit. Yang ketiga, kolom debit atau kolom keempat yang diisi dengan jumlah atau nilai dari akun yang didebit. Demikian juga kolom kredit atau kolom kelima yang diisi dengan jumlah atau nilai dari akun yang akan dikredit. Berikut ini adalah contoh dari jurnal yang dimana
pada kolom pertama terdiri dari tanggal, kolom kedua terdiri dari kode dan nama akun, kolom ketiga terdiri dari debit, dan kolom terakhir atau keempat terdiri dari kredit. Mencatat jurnal anggaran di buku jurnal. Pencatatan yang pertama kali dilakukan adalah melakukan pencatatan jurnal anggaran di buku jurnal berdasarkan dokumen DPA OPD atau PPKD. Berikut ini adalah jurnal anggaran PPKD. Contohnya, yang pertama pada tanggal 1 bulan 1 2016 dengan kode dan nama akun 3.1.2.01.01 dengan akun estimasi pendapatan pada kolom debit dan kode 3.1.2.02.01 mengenai estimasi penerimaan pembiayaan pada kolom debit berbanding dengan 3.1.2.03.01 pada apropriasi belanja pada kolom kredit. Lalu kode 3.1.2.04.01 mengenai apropriasi pengeluaran pembiayaan pada kolom kredit, serta pada kode 3.1.2.05.01 mengenai estimasi perubahan saldo anggaran lebih pada kolom kredit. Berikut ini adalah jurnal anggaran OPD. Pada contoh tanggal 01 bulan 1 2016 dengan kode 3.1.2.01.01 mengenai estimasi pendapatan pada kolom debit, dengan kode 3.1.2.05.01 dengan nama akun estimasi perubahan saldo anggaran lebih pada kolom debit berbanding dengan kode 3.1.2.03.01 mengenai apropriasi belanja pada kolom kredit. Kemudian terdapat analisis transaksi dan pencatatan transaksi di buku jurnal. Jurnal pada contoh ini menggunakan daftar akun sesuai yang diatur dalam Permendagri nomor 64 tahun 2014, yaitu di pasal 7 dan lampiran 3 mengenai bagan akun standar atau BAS yang dituliskan kode dan nama akun details sampai level 5 yaitu rincian objek. Perjurnalan sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama jurnal finansial, serta yang kedua adalah jurnal anggaran. Contoh jurnal finansial OPD untuk pencatat penerimaan pendapatan. Pada contoh tanggal 7 bulan 7 2016 dengan kode 3.1.1.1.02.01 dengan akun kas di bendahara penerimaan pada debit berbanding dengan kode 8.1.2.01.01 mengenai pelayanan kesehatan di puskesmas LO pada kolom kredit. Untuk mencatat beban pada contoh tanggal 10 bulan 10 2016 pada kode 9.1.2.25.03 mengenai honorarium TA atau instruktur atau narasumber pada kolom debit berbanding dengan 9.1.2.01.01 mengenai beban persediaan alat tulis kantor berbanding dengan kode 1.1.03.01 dengan nama akun kas di bendahara pengeluaran pada kolom kredit. Untuk mencatat penerimaan pembelian aset secara LS, contoh pada tanggal 4 bulan 4 2016 dengan kode 1.3.2.04.01 mengenai kendaraan dinas bermotor perorangan pada kolom debit berbanding dengan 3.1.3.01.01 mengenai RK PPKD pada kolom kredit. Contoh jurnal anggaran OPD. Contoh jurnal untuk mencatat penerimaan pendapatan tanggal 7 bulan 7 2016 dengan kode 3.1.2.02.01 dengan akun estimasi perubahan saldo anggaran lebih pada kolom debit berbanding dengan kode 8.1.2.01.01 mengenai pelayanan kesehatan di puskesmas pada LRA kredit. Contoh jurnal untuk mencatat beban pada tanggal 10 bulan 10 2016 dengan kode 9.1.2.25.03 mengenai honorarium TA atau instruktur atau narasumber pada debit dan 9.1.2.01.01 mengenai belanja persediaan alat tulis kantor pada kolom debit berbanding dengan kode 1.1.1.03.01 mengenai estimasi perubahan saldo anggaran lebih. Contoh jurnal untuk mencatat penerimaan pembelian aset secara LS pada tanggal 4 bulan 4 2016 dengan kode 2.2.2.04.01 mengenai belanja modal pengadaan kendaraan dinas bermotor dan perorangan pada kolom debit berbanding dengan akun 3.1.3.3.01.01 mengenai RK PPKD pada kolom kredit. Pencatatan jurnal penyesuaian di buku jurnal. Jurnal penyesuaian perlu dibuat untuk mengupdate saldo akun agar memenuhi konsep matching cost against revenue. Dan karena menganut basis accrual, penyesuaian memungkinkan untuk melaporkan posisi aset, kewajiban, ekuitas di neraca pada tanggal dan neraca untuk melaporkan jumlah surplus atau defisit yang wajar di laporan operasional.
Alasan neraca saldo dibuat karena terjadi pertama, kejadian-kejadian tertentu seperti pemakaian bahan pakai habis tidak dijurnal di setiap hari karena alasan kepraktisan. Yang kedua, beban yang terjadi karena berlalunya waktu seperti berkurangnya manfaat gedung, persekot sewa, dan asuransi tidak dijurnal selama periode akuntansi, dan beberapa akun seperti beban listrik mungkin belum dicatat karena tagihan dari PLN belum diterima. Tujuan disusunnya jurnal penyesuaian yang pertama untuk melaporkan semua pendapatan yang diperoleh selama periode akuntansi, yang kedua melaporkan semua belanja atau beban yang terjadi selama periode akuntansi, yang ketiga melaporkan dengan akurat nilai aset pada tanggal neraca, yang keempat melaporkan secara akrual, yang kelima membuat jurnal finansial secara implementasi basis akrual. Posting ke buku besar. Buku besar atau ledger merupakan kumpulan akun-akun yang digunakan untuk mencatat secara terpisah aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LO, beban, pendapatan LRA, belanja, dan pembiayaan. Proses posting akun-akun dari jurnal ke buku besar disebut dengan posting. Posting ke buku besar sekaligus merupakan penggolongan dan peringkasan transaksi sebab tiap-tiap data transaksi dibawa ke masing-masing akun yang sesuai. Posting dapat dilakukan secara kronologis, tetapi dapat juga dilakukan secara periodik, mingguan, atau bulanan. Penyusunan neraca saldo. Akun-akun dalam buku besar pada akhir periode diikhtisarkan dan dikumpulkan dalam daftar yang disebut dengan daftar atau neraca saldo. Hasil ikhtisar nilai atau saldonya akun buku besar tersebut diletakkan dalam neraca saldo sesuai saldo debit atau kreditnya masing-masing. Selanjutnya, total kolom debit dan kolom kredit pada neraca saldo dihitung dan dituliskan di baris paling bawah. Total nilai kolom debit harus sama atau balance dengan nilai kolom kredit. Neraca saldo yang disusun sebelum memperhitungkan penyesuaian yang diperoleh dari ayat jurnal penyesuaian disebut dengan neraca saldo sebelum penyesuaian. Sedangkan neraca saldo yang setelah disusun atau ditambah atau dikurang dengan ayat jurnal penyesuaian disebut neraca saldo yang setelah disesuaikan atau neraca saldo setelah penyesuaian. Penyusunan laporan keuangan. Setelah neraca saldo disusun, terdapat beberapa akun yang perlu disesuaikan. Penyesuaian tersebut dilakukan melalui ayat jurnal penyesuaian. Akun-akun dalam jurnal penyesuaian selanjutnya diposting ke buku besarnya masing-masing. Berdasarkan penyesuaian yang telah dibuat ini, selanjutnya disusun neraca saldo setelah penyesuaian. Selanjutnya, dari neraca saldo setelah penyesuaian tersebut disusun laporan keuangan. Untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan, biasanya dibantu dengan menggunakan kertas kerja atau worksheet. Laporan keuangan. Laporan keuangan dalam pemerintahan terdiri dari yang pertama adalah laporan realisasi anggaran, lalu laporan perubahan saldo anggaran lebih atau laporan perubahan SAL, yang ketiga adalah laporan operasional, yang keempat adalah laporan perubahan ekuitas, yang kelima adalah neraca, yang keenam adalah laporan arus kas atau LAK, serta yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Penutupan akun buku besar. Penutupan akun buku besar didahului oleh dibuatnya jurnal penutup. Jurnal penutup dilakukan setelah laporan keuangan disusun. Jurnal penutup dibuat untuk menihilkan semua akun nominal atau akun sementara yang dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran atau laporan operasional. Pada dasarnya, jurnal ini buat agar akun-akun sementara tersebut tidak muncul sebagai saldo awal pada tahun buku besar selanjutnya. Jurnal penutup. Jurnal penutup terdiri dari dua. Yang pertama jurnal penutup LRA untuk menutup saldo akun-akun laporan realisasi anggaran, dan yang kedua adalah jurnal penutup LO yaitu untuk menutup saldo akun-akun laporan operasional. Jurnal penutup selanjutnya diposting ke buku besar yang akan mengakibatkan saldo di buku besar tersebut bernilai 0 atau nihil, sehingga pada awal tahun berikutnya tidak akan muncul saldo buku besar bersangkutan. Dengan demikian, saldo yang terdapat pada tahun selanjutnya adalah saldo akun-akun real, yaitu akun-akun pada neraca. Thank you. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.